Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Duduk kembali. في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama highlight pelaksanaan kegiatan pengembangan media. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim SSMSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Banyuwangi, dalam hal ini beliau diwakili oleh Bapak Pengawas Pak Nawari, izin Pak. Kemudian yang kami hormati pula Ibu yang luar biasa yang punya sekolahan ini, adik-adik semuanya, Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Banyuwangi, Ibu Wayan. Dan kami hormati pula rekan saya luar biasa, Ibu Kasubag TU Dinas Pendidikan, Ibu Farida.
dan tentunya Pak Kasubag TU ya, nggih. Pak siapa Pak? Nggih. Pak Agung gitu. Dan narasumber dari tim Movie Gresik dan tentunya anak-anakku, adikku sekalian yang sangat kami cintai, sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini tanggal 20 berapa? 28 Oktober 2024 kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa SMA SMK di wilayah Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ibu hadirin serta adik-adik sekalian yang berbahagia, izinkan kami melaporkan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutinitas setiap tahun, adik-adik sekalian. Setiap tahun dilaksanakan kegiatan pengembangan media broadcasting siswa. Tahun ini izin Bapak Kepala UPT menyampaikan bahwa untuk tujuan kegiatan ini adalah memberikan wadah bagi peserta didik SMA SMK untuk pengembangan dalam hal bidang broadcasting. Nanti ini akan diberikan pelatihan oleh narasumber yang berupa storytelling, kemudian teknik pengambilan gambar sampai dengan editing. Untuk pelaksanaan kegiatan ini Bapak dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal sekian, tanggal 28 sampai tanggal 29. Dan pelaksanaan untuk di kegiatan ini ada 10 sekolah di Banyuwangi ini, diantaranya adalah SMAN 1 Banyuwangi, SMAN 1 Giri, SMKN 1 Banyuwangi, SMKS Muhammadiyah 6 Rogojampi, SMKS PGRI 2 Giri Banyuwangi, SMAN 1 Rogojampi, SMKS NU Gajah Mada Banyuwangi, SMKN 1 Kalipuro, SMAN 1 Belaga. Ini sasarannya 10 sekolah dengan total siswa sejumlah 100 siswa dan alhamdulillah pada gelombang 10 ini hadir semua Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak ada di sini. Bapak Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan adik-adikku sekalian, hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini memang kegiatan yang terakhir Bapak untuk gelombang 10 dari mulai bulan Oktober sampai dengan akhir sekarang. Ini adalah kota yang terakhir Bapak, gelombang 10 ini kota yang terakhir, artinya broadcasting roadshow terakhir di Banyuwangi. Kenapa di Banyuwangi Pak? Banyuwangi itu soalnya kotanya indah Pak, kotanya indah, terus pantainya bagus-bagus, betul ya? Luar biasa, matur nuwun sangat. Bapak Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Jawa Timur, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri laporan kami, kita harus bersatu ya adik-adik semuanya, untuk apa? Jawa Timur peningkatan kualitas pendidikan. Jawa Timur bergerak bersama wujudkan transformasi digital pendidikan lebih bermakna. Setuju? Baik, selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala UPT TIKP untuk memberikan sambutan arahan untuk pembukaan pada kegiatan pengembangan media broadcasting gelombang 10 tahun 2024. Demikian dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Di sini ada
Ibu Farida Yudi Rahmawati SSBPNN, itu adalah Kasubag PU. Kemudian juga ada Ibu Titin Suwanti SIMA, beliau adalah Kasih Pemanfaatan Media Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kasubag PU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi, Mas Agung, kemudian yang saya pula tim kami dari UPT TIKP juga Pak. Supaya harapan saya nanti adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya nanti bisa menghasilkan karya ya. Jadi nanti adik-adik akan dibimbing oleh para narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya, di bidang perfilman. Jadi mulai dari membuat storytelling ya, kemudian adik-adik mengambil gambar, video juga editing dan nanti akan menghasilkan karya. Nah, kami juga adik sekalian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memang mendapatkan tugas ya yang sangat berat tentunya, yaitu transformasi digital. Apa yang kami laksanakan, apa yang adik-adik laksanakan di sini adalah bagian dari upaya mewujudkan program transformasi digital ya. Jadi nanti adik-adik yang sudah memperoleh ilmu dari kegiatan ini jangan diambil sendiri. Kembali ke sekolah kemudian diimbaskan atau ditularkan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Karena apa? Karena teman-teman yang ada di sekolah tentu juga ingin mendapatkan pembelajaran seperti yang adik-adik ikuti pada hari ini dan besok ya. Jadi nanti adik-adik tidak hanya sehari tapi 2 hari ya. Ini hari Senin dan hari Selasa. Akan tetapi adik-adik nanti sore boleh pulang ya, karena kami belum bisa menyediakan
penginapan ya. Jadi nanti boleh pulang ya. Nah, kemudian kami dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan tentu tidak hanya kegiatan ini yang kami laksanakan ya. Jadi ada banyak program yang tentunya juga menjadi agenda penting kami. Di antaranya adalah PPDB. Jadi PPDB untuk SMA, SMK dan SLB itu adalah juga menjadi tanggung jawab UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Di sini ada yang kelas 10, tunjuk jari. Ya, berarti baru ya. Kemarin ikut PPDB secara online. Nah, itu kami yang mengelola ya. Jadi data sampean semua itu ada pada kami ya. Jadi tim dari TIKP ya. Jadi salah satu program di antaranya adalah PPDB. Juga ada podcast ya. Jadi guru-guru berprestasi, anak-anak atau peserta didik yang berprestasi itu sebagian kami undang untuk menyampaikan praktik baiknya ya, agar hasilnya juga bisa diketahui oleh teman sejawat ya. Jadi kalau guru tentu hasilnya nanti bisa dilihat juga ya, bisa diambil pelajaran juga oleh guru-guru yang lain, termasuk tenaga kependidikan juga peserta didik. Dan sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah putaran terakhir dan mudah-mudahan tahun depan kegiatan serupa masih bisa dilaksanakan, kualitasnya bisa meningkat, kuantitasnya juga mudah-mudahan bisa meningkat. Tidak hanya 1.000 tapi bisa sampai 10.000. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Karena apa? Kalau nanti kuantitasnya lebih banyak, tentu saja nanti akan mencakup semua kabupaten kota, 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan tentunya saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah ya, yang sudah menyediakan tempat ya, yang sangat representatif. Tanpa kegiatan ini tentunya kami juga mungkin nggak bisa hadir di sini ya, sehingga dengan ada kegiatan ini bagian dari menjalin tali silaturahim ya. Mudah-mudahan ke depan bisa pendidikan di Jawa Timur bisa menjadi baik. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian apa yang dapat saya sampaikan, dan marilah kegiatan pengembangan broadcasting untuk siswa SMK, SMA negeri swasta se-Jawa Timur ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian pembukaan kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 gelombang 10 di Kabupaten Banyuwangi. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dan peserta sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Bapak Kacap atau yang mewakili untuk foto bersama dengan Bapak Kepala UPT TIKP serta Ibu Kasubag dan Ibu Seksian Faat serta para narasumber dan juga. Alhamdulillah, kami bersyukur tepat hari ini kami Gersik Movie umur 13 tahun. Dan alhamdulillah dari beberapa karya yang sudah kita buat, banyak prestasi bernasib baik di nasional maupun internasional. Jadi, kita bersama saya panggil Mas Danang sama Mas Bambang, ada Mbak-mbak juga lain yang kebetulan perjalanan kita sudah sampai di kota ke-10 Banyuwangi per 2 September lalu hingga hari ini ngasih dan saya baik, kalian bakal membuat untuk mengenalkan Banyuwangi ke halayak lebih luas. Kalian udah semangat, jangan mau kalah. 9 kota sebelumnya sudah melahirkan kota masing 10 bersama TIKP dan Gersik Movie
ngawur. Tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini ada materi nanti bisa terus setelah materi banyak soal eksekusi mulai sore nanti atau bisa dieksekusi supaya kita berharap karya bersama adik-adik sekalian. Kita bikin karya 10 ya. Udah pernah bikin film semua? Yang belum semua? Kalau udah semua harusnya udah bentar. Ini materi-materi yang kita berikan nanti pada akhirnya mungkin tapi ini ada mungkin cara atau aja ketika kami memulai untuk membuat sebuah naskah atau membuat sebuah karya, baik itu di penulisan, di pengambilan gambar, atau di tahap pasca produksi. Yang kami maksud adalah editing. Jadi jangan ngantuk ya, jangan tegang, kita sharing. Kita mulai hari ini, nanti setelah story 90 menit, nggak sampai lah, kita sharing-sharing. Habis itu nanti setiap kelompok mencari ide yang harus dikerjakan, mencari judul untuk dieksekusi mulai sore nanti. Kalau nggak memungkinkan bisa besok pagi. Oke? Oleh karena itu kita mulai dari materi storytelling. Silakan Mbak. Kami selalu menanamkan pada kami, khususnya teman-teman Gresik Movie, 13 tahun dari ketika kita hanya berkuliah di broadcast. Waktu itu kita pengen komunitas untuk kota. Ketika kita kembali ke kota kita masing-masing, komunitas. Lalu karena broadcasting dan film itu beda, tapi hanya secara audiovisualnya sama, tapi mungkin kerjanya yang berbeda. Menemukan film adalah dengan cara bikin film. Sepakat? Karena segala sesuatu itu harus dimulai dulu biar kita tahu celah seperti apa, kekurangan kita apa, bisa kita dari 33 karya film ataupun dokumen kerjakan hingga tahun ini, bisa jadi karya yang awal tahun pertama, tahun kedua itu dalam lain bagus, menjijikan, diputar lagi itu nggak punya selera lah kalau buat kita menyaksikan. Tapi tahun ke tahun kita menikmati karya-karya, membentuk identitas bagi cara kerja kami. Begitupun nanti ada kalian ketika mengerjakan sebuah karya, pasti menemukan ciri khas dan identitas, khususnya ketika kalian melahirkan sebuah karya dari Kabupaten Banyuwangi, punya bahasanya Banyuwangi seperti ini, latarnya Banyuwangi seperti ini, settingnya ini, tokoh pembawanya, cara bertuturnya, cara berceritanya. Karena film pendek khususnya kita ringkas hari ini bisa membentuk karakter karya dari kota masing-masing, khususnya film pendek, dari bahasanya itu pasti kenal. Paham ya sampai sini ya? Boleh dilanjut? Bikin film untuk siapa? Selalu ada ketika kita memulai untuk membuat kayak apa sih? Tujuannya apa? Kalau kita nggak bisa menjawab itu di awal, kita akan menjadi kebingungan ketika bikin film. Terlepas itu genre atau tema apapun, ataupun nggak film, mau bikin karya, ditanya untuk siapa,
harus tahu tujuan film ajar atau ingin mengisahkan kenangan-kenangan kalian selama 3 tahun di bangku sekolah SMA diputar di waktu wisuda, itu tahu tujuannya siapa, diputer sih, apa mereka suka apa enggak, itu mungkin berlaku di atau beberapa hari, tapi itu akan menjadi kenangan ketika umur tahun 15 tahun, bangkitkan semangat ingatan teman-teman. Oh, ini loh ada masa kita di SMA dulu, ada yang mendokumentasikan dalam bentuk film fiksi atau dokumenter. Begitupun kalian ketika di dalam keluarga selalu mengarsipkan karya-karya, entah itu foto, entah itu video. Kalian di masa kecil, adik kalian tumbuh sampai dewasa, ketika disimpan, pada akhirnya menjadi sebuah karya. Biasa kalau dia lihat saat ini, kita lihat 5 tahun yang akan datang akan menjadi memori, karena nggak selamanya keluarga kita bersama. Hanya orang tua atau saudara-saudara kita yang punya kehidupan masing-masing, pada akhirnya minimal ada tujuannya. Bikin film untuk orang-orang tua yang dalam hal ini punya anak yang disabilitas mungkin pingin bikin film soal disabilitas, orang-orang tua yang mampu berjuang untuk bisa merawat anaknya hingga tumbuh dewasa, yang berbeda dengan keadaan orang anak di luar sana. Tujuannya apa, Mas? Pingin membuktikan bahwa dengan adanya film ini jangan sampai orang tua yang lain itu sangat merawat anak, karena ada loh yang dalam kata lain nggak normal, tapi dia tumbuh dengan perawatan yang baik, disekolahkan dengan baik, dididik dengan baik, tapi malah ketika soal kalau pertanian contohnya, bikin video soal yang pernah kerja, tujuan apa? Itu aja ditujukan untuk masyarakat, untuk para petani-petani dengan tema yang kita angkat. Pahamnya sampai ini ya? Atau ada yang mau tanya? Ada? Mbak, kita lanjut, Mbak. Bikin film apa? Kalau tadi saya singgung mau bikin film apa? Selain pertanyaannya tujuannya apa? Sekaligus ada pertanyaan ingin bikin film apa? Tadi bisa bikin film kehidupan di rumah, kehidupan soal pertanian, atau kehidupan di sekolah, di lingkungan pelajar. Banyak hal mau bikin film apa dan tujuannya apa. Ini teman-teman, adik-adik, kalau ditanya atau ingin buat film, pertanyaan buat diri, mau bikin film apa dulu dan tujuannya kemana. Biar ketika kalian sudah membuat atau sudah melahirkan karya itu nggak bingung ketika ada pertanyaan bawa kemana, pas itu nanti baik nontonnya sedikit, apresiasinya itu nanti. Yang penting kita punya tujuan untuk bikin film itu untuk apa? Ada visi yang harus ditanamkan. Kedepannya semoga saja bisa tercapai. Selanjutnya, kenapa film harus ditonton? Pernah bikin film di sekolah nggak? Tugas dari guru, yang penting selesai dengan nilai, ya. Terus habis itu mau dikemanakan nggak tahu, disimpan, terus malu karena nggak, Mas, nggak apa-apa. Jadi awal ketika kalian film hanya karena tugas. Kita juga tugas di
ketika mengumpulkan film-film pelajar di kota kami, kita kumpulkan bukan soal jelek atau bagusnya, tapi soal film itu ditonton di masyarakat umum. Terlepas itu kurang menarik apa, tapi itu memacu ke harus ada tanggung jawab ketika membuat sebuah karya. Filmnya ditonton, dibahas, terlepas itu teknisnya kurang menarik, kurang maksimal, itu nggak ada masalah. Yang penting pede dulu. Karena bagi kami film yang baik adalah ada dua. Kalau nanti di film adalah film yang selesai. Kalau nggak selesai nggak baik. Nanggung. Udah syuting nggak diedit nggak selesai. Yang kedua adalah yang bertemu penontonnya. Film yang baik adalah film yang selesai dan film bertemu dengan penontonnya. Terlepas itu responnya kurang baik atau penonton sedikit atau kurang maksimal, itu urusan belakang. Yang penting kita punya target tadi, filmnya film apa, tujuannya apa, dan kenapa film ini wajib ditonton. Karena membawa visi misi, terlepas luar target kita, kita itu punya visi misi karya. Contoh tadi yang bahas soal disabilitas, bahas soal orang-orang tua yang lain. Paham sampai sini? Ada yang tanya? Jangan ngantuk ya. Panas ya, panas. Selanjutnya, film adalah single shot seperti ini. Jadi tidak ada objek lain di dalam frame, hanya satu karakter. Biasanya digunakan untuk apa, Mas? Biasanya digunakan untuk memperkuat karakter, untuk memperkuat identitas karakter, untuk memperkuat karakter secara emosional, memperkuat karakter kepada penonton bahwasannya dia sesuatu yang penting di dalam adegan tersebut. Sering teman-teman nonton di film-film superhero misalnya, ketika hanya ada anggap superhero A, dia berdiri kemudian disut penonton supaya tahu bahwasannya dia ini adalah benar-benar superhero. Oke, sampai sini paham ya? Yang kedua ada two shot. Two shot berarti di dalam frame secara teknis, di dalam frame hanya ada dua objek atau dua karakter. Biasanya framing ini digunakan untuk menciptakan hubungan visual antar karakter. Ketika kalian tadi menggunakan medium shot sebagai pengukuran, kemudian di dalam framing kalian hanya memasukkan dua objek. Untuk apa? Untuk menciptakan hubungan visual antar karakter. Jadi penonton juga tahu bahwasanya karakter kalian benar-benar sedang melakukan interaksi dengan karakter yang lain. Bisa kalian bayangkan teman-teman yang ada di depan kalian, bayangkan kalian framing mereka hanya berdua. Coba teman kalian bayangkan, lihat temannya masing-masing aja. Lihat temannya masing-masing di depan. Kalian framing sendiri secara imajinatif. Bayangkan mereka sedang ngobrol, ambil shot size-nya medium. Kemudian bayangkan mereka sedang melakukan diskusi. Bisa dibayangkan di kepala? Bisa ya? Nah, di situ akan tercipta hubungan visual antara karakter. Coba dibayangkan kalau misalnya kalian, Mas, kalau misalnya banyak gimana? Ya nggak apa-apa. Ada istilah lain, ada group shot istilahnya. Kalau seperti ini misalnya, saya ingin menunjukkan semua kelompok. Saya ambil shot size-nya medium shot. Dari sini saya ambil medium shot, kemudian mereka sedang berdiskusi. Yang nampak di penonton apa? Penonton tahu mereka sedang berdiskusi. Tapi ketika shot ini digunakan, maka penonton lebih spesifik tahu karakter A dan karakter B. Jadi di situ si pengambil gambar hanya ingin menunjukkan dua orang, dua karakter yang sedang ingin disampaikan, baik dari bentuk mimiknya, baik dari emosinya, baik dari cara bicaranya, dan lain sebagainya. Sampai sini paham itu sob teman-teman? Lah, untuk meningkatkan emosional dari two shot,
biasanya framing selanjutnya adalah pengembangan dari two shot, biasanya menggunakan over the shoulder. Kenapa? Supaya apa? Supaya mendapatkan perspektif dari kedua sisi. Kalau misalnya kita ambil two shot dengan medium shot misalnya, shot size-nya medium shot, coba dibayangkan, shot size-nya medium shot, kemudian framing-nya two shot, maka yang tampil adalah dua orang. Kita tahu dia sedang melakukan interaksi. Tapi ketika kita ingin mendapatkan emosinya lebih dalam lagi, kita menggunakan over the shoulder, mendapatkan perspektif dari kedua sisi. Kalian ingin menunjukkan atau kalian menempatkan posisi kamera sebagai salah satu dari karakter atau sebagai orang penonton yang ada dekat di mereka. Teknisnya overground seperti ini teman-teman. Foreground atau foreground? Tahu istilah foreground? Betul. Jadi foreground itu adalah objek yang ada di depan kamera yang menghalangi objek utama. Itu foreground. Biasanya pasti ngeblur karena dia memang terlalu dekat dengan kamera. Nah, teknisnya objek yang tidak ingin ditampilkan perspektifnya dijadikan foreground. Kemudian objek yang ingin ditunjukkan perspektifnya di bagian intinya, di bagian belakangnya. Nah, ketika di framing seperti ini kita bisa tahu ekspresi wajah dari karakter. Kita bisa tahu kerutan-kerutannya, kita bisa tahu kedipan matanya, sehingga emosi yang didapat itu lebih dalam daripada daripada two shot. Begitupun sebaliknya ketika digunakan dibalik, si karakter yang dijadikan foreground tadi dioper, dibalik dari sudut pandang pemain yang satunya. Nah, yang perlu dicatat teman-teman ketika framing seperti ini adalah logika gambarnya. Apa itu logika gambar? Jadi ketika selama itu dalam satu scene atau dalam satu adegan, saya boleh relawan satu orang maju dong? Oke, soal pernah ngaku, ayah saya tinggi banget kamu. Oke, ketika anggap kamera dari sana ya, anggap kamera dari sebelah sini, dari sebelah sini. Lah saya sedang ngobrol dengan nama, oh nggak ada namanya, oh Devan, oke. Saya sedang ngobrol dengan Devan seperti ini. Saya sedang ngobrol serius, kamera dari sini, dari sebelah kiri saya, dari sebelah kiri saya foreground pundak, otomatis ya over the shoulder ya, foreground pundak nampak wajah si Devan. Anggap di frame yang pertama ini adalah foregroundnya saya ada di sebelah kiri, di sebelah kiri. Nah, kemudian Devan ada di sebelah kanan. Selama ini dalam satu scene, kalau kita membalik perspektifnya, kita oper misalnya perspektifnya begini, kita ingin tahu ekspresi saya, maka tadi saya ada di sebelah kiri, jangan dipindah di sebelah kanan, harus tetap di kiri. Itu selama dalam satu scene. Nah, itu namanya logika gambar. Jadi ketika penonton ketika penonton melihat, tidak jomplang, tidak istilahnya tidak jumpsuit, istilahnya seperti itu. Bisa dipahami? Oke, nanti ada contohnya. Thank you. Tos dulu. Tepuk tangan untuk Devan. Oke, sudah terpahami ya? Next. Yang selanjutnya ada POV. Teman-teman kalau dengar POV pasti ingat TikTok ya. Itu kenapa kalian bisa ingat TikTok? Karena sudah terlalu banyak informasi yang sama masuk ke dalam kepala kalian ya. Jadi POV di sini adalah point of view.
Jadi mengalami perspektif seorang tokoh atau objek lainnya. Jadi kamera itu menjadi sudut pandang objek yang dipilih. Misalnya saya berdiri di sini, kemudian seorang POV atau sutradara ingin menunjukkan POV mata saya ketika sedang memberikan materi, kemudian saya jalan-jalan, maka secara otomatis kamera dengan sudut pandang mata saya itu jalan juga. Bisa dipahami ya? Nah, ini berlaku juga untuk tidak hanya kepada manusia. Biasanya teman-teman lihat film pernah lihat film horor, yakin ya pernah ya? Ada kan adegan yang POV menggunakan POV hantu. Jadi dia mengejar karakternya, lari terus dikejar. Atau film Hiu ketika di POV kamera sudut pandang dari mata hiu yang sedang mengintai mangsanya, seperti itu POV teman-teman. Bukannya di TikTok POV tetet gitu ya. Tapi apakah itu salah? Enggak, ini kan hanya istilah bahasa yang kita gunakan yang nantinya disepakati untuk masuk ke proses selanjutnya. POV paham? Halo? Hai. Halo? Hai. Paham ya POV ya? Oke. Yang terakhir ada insert. Nah, framing insert tadi sudah tak jelaskan di awal ketika tak kasih contoh Bu Fidah tadi ya. Jadi memberikan informasi detail atau informasi yang tidak tersampaikan pada shot sebelumnya, ditambahkan dengan kalau framingannya namanya insert, kalau shot size-nya tadi biasanya digunakan close up. Kita lihat contohnya dulu. Mulai dari single shot, memperkuat karakter ya teman-teman. Ini film Terminator. Jadi penonton ikut menyaksikan informasi dari karakter tadi. Selain secara teknis hanya ada satu orang saja ya, hanya ada satu objek saja di dalam gambar. Namun di sisi lain biasanya ini menunjuk untuk memperkuat karakter dari adegan itu. Semua dari sekian gambar ini semuanya memiliki maksud lain. Tidak semuanya sama. Tergantung dari apa? Lagi-lagi tergantung dari naskah yang sudah dibuat, kemudian yang akan diterjemahkan dalam visual, dan menjadi kalian ingin menunjukkan informasi apa pada framingan seperti itu. Sampai sini paham? Oke, next contoh selanjutnya, two shot ketika menunjukkan interaksi. Mesti wih itu kan dengan seperti itu ya. Wih. Ya. Santai. Ini hanya bahasa gambar. Nah, dari ekspresi kalian kita tahu ya bahwasanya hanya dengan lihat, gak ada suaranya kan kalian. Hanya dengan melihat saja teman-teman, wih, ya. Teman-teman juga ikut merasakan juga. Oke? Paham ya teman-teman ya? Next. Kita agak cepat dikit. Ini yang over shoulder lagi. Foreground ini. Foreground sama. Jadi kita tahu, nah ini tadi sesederhana hanya mengedipkan mata ini, tapi kita tahu apa yang ingin disampaikan pada gambar tersebut.
Maksudnya apa sih? Coba diulang ini dari mundur dikit, Bu Vika. Mundur dikit aja. Terus. Oke. Yang baju kuning balik. Stop. Ulang lagi. Mundur. Ini dari yang barusan kita bahas teman-teman, yang saya tadi mencontohkan dengan refernya. Devan ya, udah di refer. Coba mundur lagi Mas Danang. Maju dikit. Oh, oke. Si baju kuning, cowok baju kuning ada di sebelah kiri. Si cewek ada di sebelah kanan. Ini menjadi foreground ya. Karena saudara ingin menunjukkan kedatangan si cowok. Coba di play. Ketika ingin tahu perspektif si cewek, maka posisi cewek di ada di sebelah kanan ya. Maka posisi cewek tetap ada di sebelah kanan dan si cowok ada di sebelah kiri. Bisa sampai lihat contoh ini bisa difahami ya, over shoulder ya. Ini berlaku selama ini dalam satu adegan yang sama atau dalam scene yang sama. Kalau nantinya misalnya ada scene berubah, ya disesuaikan dengan scene selanjutnya. Oke? Next. Movie sama sudut pandang kamera menjadi perspektif objek. Teropong misalnya, robot, hantu, alien, kamera, ini hantu juga, hiu, atau ketika di perang sudut pandang orang sekarang agak ngeblur gimana, bergerak gimana. Oke, sampai sini paham? POV ya? Oke, next. Terakhir, insert. Teman-teman, saya izin minum ya. Ini insert teman-teman. Jadi menunjukkan detail atau menunjukkan informasi yang belum tersampaikan pada shot sebelumnya. Cukup? Dari dua bahasa visual tadi, shot sama framing, ada pertanyaan? Halo? Gak ada. Saya senang gak ada pertanyaan, cepat. Next. Next. Framing membantu menciptakan fokus dan mengarahkan perhatian penonton ke elemen penting dalam shot. Jadi di sini framing tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Jadi teman-teman menatah mata dari penonton, mau difokuskan di mananya. Kalau di teknisnya, teman-teman memasukkan objek siapa saja yang masuk ke dalam frame tadi. 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang, atau 2 shot, 3 shot, POV, dan insert. Next ya. Nah setelah dua tadi, setelah ditentukan ukurannya, kemudian setelah ditentukan siapa saja yang masuk ke dalam frame, maka selanjutnya adalah mau dilihat dari mana, mau dilihat dengan sudut pandang siapa atau sudut pandang apa. Maka kita perlu kamera angle. Next. Simpel teman-teman, ada 3 kamera angle yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Low angle, high level, high angle. Kalau ada yang bertanya, Mas, kok cuma 3 lagi? Ya, ini yang paling sering digunakan. Mas kan, tapi kan ada yang misalnya kita ngomong low angle, ada yang bawah banget. Itu lagi-lagi bisa kami katakan adalah pengembangan dari low angle, biasanya menggunakan frog eyes istilahnya ya. Langsung kita bahas. Jadi secara teknis teman-teman, low angle kita sudah tidak ngomong framing lagi. Short size sama framing tadi udah selesai ya. Kita sekarang bagaimana cara kita memandang. Low angle secara teknis kamera berada di bawah dari objek atau karakter. Biasanya paling enak kamera ada di bawah untuk pengukuran, lebih dari mata objek, lebih bawah dari mata objek. Seperti ini. Jadi kamera ditilt up ke atas, ditundukkan ke karakter. Biasanya angle seperti ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat subjek lebih terlihat berkuasa, lebih terlihat powerful, lebih terlihat mendominasi. Coba lagi-lagi kita berimajinasi lagi. Teman-teman bayangkan ketika kalian ngobrol dengan ibu kalian. Ketika kalian ngobrol dengan ibu kalian, sudah dibayangkan? Sudah. Kemudian saya sebagai kameramen ingin menunjukkan sudut pandang dari teman-teman ketika melihat ibu. Maka supaya penonton tahu bahwa saya adalah seorang anak yang mencintai ibu saya atau menghormati ibu saya, maka saya akan mengambil angle low angle untuk menunjukkan bahwasanya ibu lebih besar, lebih berkuasa, lebih dominan. Di sisi lain lebih tua. Di sisi lain juga menunjukkan bahwasanya saya adalah anak yang sangat menghormati sosok seorang ibu. Bisa dibayangkan ya. Nah, lawan dari low angle adalah high angle. High angle membuat subjek terlihat tampak lemah dan tidak berdaya. Setelah tadi kita membayangkan sudut pandang seorang anak yang melihat ibu, sekarang kita balik. Kita melihat dari sudut pandang ibu yang sedang melihat anak. Maka teknik yang digunakan untuk angle yang digunakan adalah high angle. Supaya apa? Supaya penonton tahu bahwasanya anak ini secara status sosial lebih kecil daripada ibu. Nah, supaya tahu juga bahwasanya ibu ini adalah sosok yang penting bagi seorang anak. Sampai sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Nah, di tengah-tengahnya teman-teman, ketika kita ingin menunjukkan tanpa adanya intervensi dari sudut pandang, maka yang kita gunakan adalah high level. Secara teknis berarti setara dengan mata. Mengapa membuat karakter setara dengan penonton? Atau tidak ada intervensi dalam adegan tersebut. Penonton kalian hadirkan supaya setara, penonton kalian hadirkan supaya sama apa yang dirasakan oleh karakter. Tidak ada intervensi yang lebih dominan, tidak ada intervensi yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ketika saya mengambil beberapa, misalnya saya ingin menunjukkan ke video saya ekspresi dari teman-teman, maka yang kita gunakan adalah high level. Tidak lihat dari atas atau lebih bawah. Saya ulang lagi, untuk high level digunakan untuk apa? Untuk memberi kesetaraan antara karakter dengan penonton, untuk membuang fungsi intervensi dari angle-angle sebelumnya. Oke? Paham? Kita kasih contoh lagi. Santai. Kaget. Ternyata operatornya kagetan teman-teman. Gak apa-apa. Santai.
Nah, kita masuk ke low angle dulu. Low angle, low angle. Coba dilihat teman-teman, teknisnya seperti ini. Kamera di up ke atas ke arah mata karakter. Coba rasakan karakternya. Kalian lihat tidak? Ini biasanya superhero ya. Joker. Dia tampak lebih kuat, tampak lebih berpengaruh pada adegan-adegan tersebut. Atau biasanya digunakan untuk manipulasi gambar seperti ini. Jadi karakter tampak lebih besar secara skala, manipulasi skala. Itu nggak usah. Sampai sini. Dari contoh low angle tadi ada pertanyaan? Aman? Aman, 86 ya. Hei itu lah. Kebalikannya low angle ya. Karakter lebih nampak lemah, tak berdaya. Oke, tahan dulu. Mundur dikit. Terus coba perhatikan adegan ini. Lagi. Nah, coba teman-teman perhatikan adegan ini. Karakter kita panggil Mbah saja ya. Mbah ini, terus yang sini kan kerumunan orang. Nah, di sini juga berlaku logika gambar teman-teman. Berlakunya seperti apa? Kita lihat di sini, dia secara tempat sangat lebih tinggi daripada di bawah. Apa yang menunjukkan? Nah, orang-orang ini nampak kecil-kecil banget secara skalanya ya. Jadi ketika dia diambil high angle untuk menunjukkan kecilnya mereka daripada karakter ini, maka ketika kita gunakan high angle selanjutnya, kita ganti sudut pandangnya. Next. Nah, di sini dia tampak melihat sangat jauh ke depan, sangat jauh ke atas. Jadi posisi kamera lebih tinggi, atau istilahnya menggunakan overhead di atas kepala. Karena apa? Karena tadi di karakter sebelumnya logikanya dia ada di atas tebing, secara posisi dia jauh lebih tinggi. Maka logika gambar yang digunakan ketika dia ingin menunjukkan orang yang kecil-kecil tadi, maka dia harus benar-benar tampak seperti melihat matahari misalnya, tampak silau. Nah, biasanya ini digunakan overhead di atas kepalanya karakter. Oke, paham sampai sini? Ada yang tidak paham? Oke. Next. Lanjut, eye level. Setara mata, secara teknis. Nah, tidak ada intervensi pada gambar ini kecuali menunjukkan ekspresi ya. Joker sejauh apapun, ketika sudut pandang penonton yang diambil, dia tampak hanya sebagai penghibur. Bisa juga digunakan seperti yang saya lakukan tadi. Si Leonardo DiCaprio. Jadi kalian merasa tertekan nggak dengan dia secara gambar? Tertekan, bukan ngomong tampangnya ya. Maksudnya secara emosi kalian merasa tertekan tidak? Tidak kan? Jadi kalian akan menerima apa yang diomongkan oleh Leonardo DiCaprio, betul ya? Nah, jadi di sini tidak ada intervensi secara gambar. Tidak ada intervensi emosi antara karakter kepada penonton atau ke karakter selanjutnya. Sampai sini teman-teman paham? Angle ada berapa tadi? Apa saja? Oke. Yang bahasa visual pertama tadi namanya apa?
Shot size mengapa? Apa shot size itu apa? Ukuran gambar. Yang kedua ada apa? Framing. Apa itu framing? Oke, menggantikan, memusatkan mata atau mengisolasi siapa saja yang ada di dalam frame. Yang ketiga apa tadi? Angle. Nah, setelah 3 komponen statis itu adalah shot size, framing, sama kamera angle. Mengapa komponen statis? Karena dia tidak bergerak, tidak melibatkan kamera untuk bergerak. Maka kita sebut komponen statis. Setelah kita tentukan seluruh komponen statisnya, sebelum itu next dulu materi. Nah, ada next dulu. Nah, ini ada kamera angle dapat mempengaruhi interpretasi penonton tentang karakter dan situasi, sehingga penting untuk menentukan sudut yang tepat setelah framing. Next, setelah komponen statis selesai, maka kita perlu menghidupkan dunia kita perlu menghidupkan karya kita dengan kamera movement, membuat dunia baru lebih hidup lagi. Next, ada banyak sebenarnya kamera movement teman-teman, banyak sekali, dan pasti akan selalu berkembang, apalagi soal movement, karena selalu ada banyak tawaran pergerakan. Tapi di sini kita hanya akan mengambil 3 yang kita bahas. 3 ini juga yang paling sering digunakan dan paling mudah untuk diterapkan. Yang pertama ada pen. Tak balik aja ya, pen traktil, biar bacanya enak. Yang pertama ada pen. Apa itu pen? Pen secara definisi adalah kamera. Secara teknis kamera ada di poros yang sama, biasanya dibantu alat menggunakan tripod. Biasanya dibantu itu. Kemudian kamera digerakkan dari kiri ke kanan tanpa merubah posisi kamera. Jadi kamera tetap stay, kemudian digerakkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Lah, pergerakan kamera seperti ini biasanya difungsikan untuk mengikuti sebuah aksi dari karakter. Aksi yang tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya perpindahan dari sudut informasi satu ke informasi selanjutnya. Nah, biasanya pergerakan yang digunakan ini adalah pen. Selain mengikuti aksi, kamera juga memberikan informasi apa saja selama karakter bergerak. Coba bayangkan ketika teman-teman duduk di sini, bayangkan si Devan. Bayangkan ketika sub pertama di Devan, kemudian saya ingin menunjukkan, interaksi secara dinamis antara Devan dengan saya. Ketika kita ambil, misalnya kita menggunakan soses close up ya, karena saya benar-benar ingin tahu ekspresi Devan ketika berbicara dengan saya. Ini, jadi saya seolah sedang menakar, sedang berbicara serius dengan Devan, sedang melatih Devan untuk berekspresi misalnya. Kamera diarahkan ke Devan, kemudian di pen ke saya kembali memberikan informasi yang lain, menyuruh Devan, kemudian di pen lagi ke Devan lagi. Jadi memberikan informasi bergantian secara cepat. Oke? Bisa juga biasanya digunakan ketika bayangkan teman-teman adalah seorang sniper. Framingnya menggunakan POV misalnya. Nah, seorang sniper, otomatis kan kita harus ngomong soal ketenangan, kita harus ngomong soal pengintaian, kita harus ngomong soal follow, bagaimana kita mengikuti mangsa kita biar tidak lepas dari pandangan kita. Nah, biasanya pen yang digunakan adalah slow, karena dia benar-benar mengikuti karakter yang dijadikan target. Atau misalnya kita menggunakan sudut pandang binatang yang akan menerkam
harimau yang akan menerkam mangsanya, biasanya kan dia mengendap-endap dulu baru dikejar. Nah, biasanya pen yang lambat digunakan seperti itu. Sampai sini pen paham? Oke. Kita lanjut ke movement selanjutnya, yaitu track. Track ini biasanya mengikuti karakter. Ada dua teknik yang bisa digunakan. Ada juga menggunakan stabilizer, ada juga menggunakan handle. Biasanya apa? Untuk menciptakan ketegangan, menciptakan hubungan emosi secara langsung dari karakter ke penonton. Jadi membuat penonton itu benar-benar sedang mengikuti karakter. Misalnya, ketika saya menggunakan track, tadi kan pen, bukan informasi dari satu ke lain. Nah, tapi kalau track ini, kita tidak ingin penonton lepas dari karakter, entah secara gerak, entah secara emosi, maka kita ikuti. Bayangkan tangan saya kamera. Jadi kita benar-benar mengikuti karakter kemanapun dan apa saja yang akan dilakukan oleh karakter kita tahu. Nah, berbeda lagi kalau kita tracknya dari belakang. Kalau kamera dari belakang, kita ikuti karakter yang sedang menuju ke suatu tempat, maka yang di kepala kita adalah mau kemana dia. Maka menciptakan ketegangan, kemisteriusan, kebingungan, dan lain-lain sebagainya tergantung dari naskah yang kita sepakati atau kalian sepakati nantinya. Paham teman-teman? Track? Oke? Dan yang terakhir ada tilt. Tilt ini secara teknis kamera diarahkan ke atas dan ke bawah atau ke bawah dan ke atas. Lagi-lagi tetap harus di poros yang sama, tidak bergerak kameranya, hanya diarahkan ke atas sama ke bawah. Nah, biasanya pergerakan seperti ini digunakan untuk apa? Untuk mengeksplorasi secara detail. Contoh, saya mau 2 relawan dong. Bukan relawan lah, 2 sahabat saya yang berkenan maju kecuali Davin. Ya boleh, satu-satu. Sama satu dari sini lah, jangan satu sekolah. Yuk, ini aja. Siapa? Ya, yuk. Oke, kita coba menggunakan. Semuanya bisa lihat ya. Di antara 2 orang ini tinggi mana? Tinggi ini ya. Nah, bayangkan Oke teman-teman, yang sebelah kanan saya ini namanya Alfu, yang sini namanya, yang sebelah kiri saya namanya Fadli. Yang pertama, coba teman-teman imajinasikan mata Alfu adalah kamera, sedangkan dia ingin tahu detail seluruh dari Fadli. Coba Alfu ingin tahu seluruhnya dari Fadli. Apa saja yang kamu lakukan kira-kira? Kamu ingin tahu rambutnya, kemudian kamu ingin tahu bentuk matanya, kemudian kamu ingin tahu bentuk hidungnya, kumisnya, mulutnya, dagunya, jakunnya, pundaknya, tangannya, bentuk perutnya, bentuk lututnya hingga kakinya. Coba dengan saya ingin informasi seperti itu. Apa saja? Bayangkan matamu adalah kamera. Maka biasanya yang dilakukan adalah kita akan melihat dari rambut, kemudian turun ke alis, kemudian turun ke mata, hidung, bibir, sampai kaki. Nah, ini biasanya digunakan tilt. Untuk apa? Untuk mengeksplorasi. Tapi seperti apa itu Mas? Jadi ketika lagi-lagi kita ngomong ukuran presentasi tadi ya, terbatas kan ya teman-teman. Rasio kita kan, boleh lihat sana? Rasio kita kan hanya 16:9 misalnya, atau anamorfik. Sedangkan gambar yang kita tampilkan sangat tinggi. Terus kita nggak mungkin untuk mengambil secara wide shot karena kita butuh detailnya.
Maka pergerakan ini digunakan untuk mengeksplorasi tersebut. Jadi penonton juga tahu bentuk rambutnya bagaimana, alisnya seperti apa. Coba kalau teman-teman dari jauh sana, apakah bisa tahu secara detail bentuk si Fadli? Enggak kan ya? Maka teman-teman harus maju, harus tampil ke depan untuk benar-benar melihat Fadli ini detailnya seperti apa. Paham ya? Nah itu biasanya digunakan model pergerakan tilt dari atas ke bawah atau bawah ke atas tergantung informasi yang dibutuhkan. Oke, sampai sini paham tilt? Thank you Alfu, thank you Fadli, tepuk tangan untuk mereka berdua. Silakan kembali lagi. Kita lihat contoh lagi teman-teman. Pen dulu Bapak Dan. Pen. Ini teman-teman diperhatikan teknisnya seperti itu, digunakan untuk menunjukkan pergerakan aksi. Nah ini tadi yang barusan kita bahas, memberikan informasi yang berbeda. Atau seperti ini, ada orang datang, jadi ada informasi lain yang tadi yang dimaksud ketika kita membayangkan apa? Pengintaian. Nah ini yang model-model cepat tadi, WIPEN mungkin namanya. Jadi informasi secara cepat kepada penonton. Lagi-lagi saya tanya, ada pertanyaan soal pen? Tidak ada? Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. TILT. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu secara detail informasi bentuknya, rumahnya sampai kebalik misalnya. Atau ini yang barusan dipraktekkan oleh Alfu dan siapa tadi, Fadli. Informasi lokasi juga bisa menggunakan pergerakan ini, atau untuk menunjukkan skala. Coba diulangi lagi. Untuk yang ini, adegan ini, mundur dikit aja. Lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, pertama, objek terlihat lebih besar ya, lebih dominan ya. Nah, ketika dia pindah shot, coba next. Lagi kita mundur dikit aja, yang nampak tadi. Nah, kita bisa dengan tilt, kita juga bisa menunjukkan skala. Bahwasanya ketika yang dari awal dia nampak besar, kemudian dia ketika melakukan pembandingan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya atau situasi atau alam yang ada di sekitarnya, dia sutradara ingin menunjukkan bahwa dia sangat kecil, bahwa si astronot ini lebih kecil sekali daripada situasi yang ada di sekitarnya. Misalnya badai tadi bisa menunjukkan skala juga. Coba play. Ketika dia detail up terus sedang ada badai tinggi banget. Nah kita juga ikut merasakan kewas-wasan itu. Coba diulangi lagi deh. Nah dikit lagi, mundur dikit. Oke, dari sini coba diperhatikan teman-teman.
Nah, kita juga ikut seolah-olah termasuk orang yang mau digulung oleh ombak. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita ulang lagi, tadi ada 4 bahasa. Yang pertama apa? Pen. Yang kedua dil. Yang ketiga, kalau pen tadi untuk apa? Satu. Mengikuti objek. Lanjut yang til, mengeksplorasi. Track, menciptakan kedengaran atau kemestriusan dan lain sebagainya. Next, kamera movement digunakan untuk menambah dinamika pada shot dan dapat meningkatkan emosionalitas serta ketegangan dalam adegan. Jadi sebagai seorang penata gambar perlu dipikirkan setelah semua elemen statis ditentukan. Masih ingat elemen statis tadi ada apa saja? Satu apa? Shot size. Yang kedua, framing. Yang terakhir, kamera angle. Kemudian untuk menghidupkan elemen statis tadi, yang terakhir kita perlu kamera movement. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Atau saya yang bertanya? Tuh, thank you, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kalian. Kok ya pegel banget ya teman-teman ya? Ngantuk? Oke, di depan kalian ada aqua. Boleh dibuat untuk cuci muka. Jangan di sini. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait sinematografi dan bahasa visual yang sudah kami rangkum. Kami berharap dari ide yang sudah kalian temukan tadi, sudah setor judul semua ya? Sudah setor judul semua, bisa diterapkan pada tema yang sudah kalian tentukan atau kepada ide cerita yang sudah kalian tentukan. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang memiliki keyakinan lain. Oke teman-teman, selanjutnya materi selanjutnya yaitu materi editing akan disampaikan oleh ayah saya, yaitu Bapak Danang Ari Kuswantoro. Kepada ayah saya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, Pak? Kamu segini? Panas ya? Apa-apa? Nanti membuktikan kalau kalian belajarnya